Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Aziza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis data yang saya lakukan dalam penelitian dengan menggunakan aplikasi JSP dan SPSS. Nah, sebelum mengelola datanya, saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel stres akademik dan juga perilaku agresif. Uji yang akan dilakukan yaitu uji validitas, reliabilitas, normalitas, kategorisasi, regresi, dan uji beda. Nah, yang pertama-tama itu kita melakukan uji validitas. Nah, uji validitas ini ditujukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan itu sesuai dengan apa yang mau diukur. Misalnya, saya mengukur stres akademik, berarti item-itemnya itu harus mengenai tentang stres, bukan kecemasan atau yang lain-lainnya. Tes yang pertama itu validitas dulu. Validitas dari dua variabel, validitas dan reliabilitas dari stres akademik dan perilaku agresif. Yang ini stres akademik, yang ini perilaku agresif. Nah, dari data ini semua di-copy, terus ditaruh ke JSP. Dari 1 sampai 24, karena kita 24 item, itu ini variabel pertama. Dari 26 sampai 49 itu variabel kedua, perilaku agresif. Yang pertama ini stres akademik. Nah, yang pertama kita uji validitas dulu, pilih analyze, regression, correlation, terus kita masukin dari nomor 1 sampai 24 tadi beserta dengan total V1-nya. Oke, sabar. Mungkin ini kelewat. Oh, ini salah. Nah, udah. Ini tunggu dulu ya di loading. Nah, ini udah keluar hasilnya. Dari hasil ini kita bacanya dari R total, yang Pearson R ini. Karena data yang diperoleh itu 40 responden, jadi R table-nya itu 0,312. Kita lihat di sini yang lebih dari 0,312 berarti datanya itu valid. Yang tidak berarti nggak valid, berarti dieliminasi. Nah, ini kan kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data yang valid. Nah, selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini ditujukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan itu konsisten jika alat ukur yang digunakan itu digunakan secara berulang. Setelah itu kita reliabilitas. Uji reliabilitas yang variabel pertama, stres akademik. Pilih yang ini, reliability, unidimensional reliability. Setelah itu kita pilih kolom yang tadi di itemnya itu udah valid. Oke, jadi kita pilih kolom nomor 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, dan 24. Nih, nanti udah keluar, terus kita pilih analyze, kita checklist yang koefisien alpha. Setelah itu keluar hasilnya seperti ini. Habis itu, untuk melihat data ini tuh reliable atau enggak, kita lihat estimate-nya yang lebih dari 0,8. Kalau misalnya estimate-nya lebih dari 0,8, maka item tersebut reliable. Jadi karena semuanya ini hasilnya 0,8, jadi 11 item ini itu reliable. Dinyatakan reliable. Selanjutnya itu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini tuh ditujukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan itu normal atau tidak dengan cara berikut. Jadi kita di sini bakal uji selanjutnya itu uji normalitas. Yang pertama, kita harus punya datanya dulu. Nah, ini di sini kebetulan saya udah misahin ya data-data normalitas yang hasil eliminasi dari validitas dan reliabilitas. Nah, ini ditemukan hasilnya seperti ini. Ininya totalnya dari stres akademik dan perilaku agresif itu dipindahin ke JSP.
Udah ada semuanya di sini. Setelah itu kita bakal uji menggunakan distribution normal. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Kita pilih yang mau kita ukur. Coba di sini kita pertama ukur stress akademik dulu. Setelah itu pilih assess fit Kolmogorov karena datanya itu lebih dari 30, jadi kita menggunakan Kolmogorov. Nah, ini hasilnya ditemukan seperti ini. Nah, cara ngelihatnya itu bagaimana? Jadi, kita lihat hasilnya itu dari signifikansinya. Jika signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka dinyatakan normal. Tapi, sebaliknya, jika signifikansinya kurang dari 0,005, berarti data dinyatakan tidak normal. Ini data yang pertama stres akademik. Datanya tuh kurang dari 0,05 berarti dinyatakan tidak normal. Kita coba yang satu lagi, perilaku agresif. Nah, sama ya, data yang perilaku agresif juga sama. Datanya kurang dari 0,05 yang berarti kedua data tersebut tidak berkontribusi normal. Nah, selanjutnya itu ada uji regresi. Uji regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan sebab akibat antara variabel X dan variabel Y, apakah saling berpengaruh atau tidak. Nah, lagi-lagi sama kayak yang tadi sebelumnya, kita sudah misahin dari ini kedua variabel datanya, kita pindahin ke SPSS. Nah, ini udah dimasukin variabel 1 dan variabel 2. Setelah itu kita klik analyze, pilih regression, terus ini kita pilih yang regression linear, gitu. Regression linear. Nah, pada regression linear ini seperti yang tadi aja sama, oke. Pada dependennya itu masukin ini. Variabel pertama itu dependent dan variabel kedua di sini bawahnya. Setelah itu klik OK. Nanti keluar hasilnya seperti ini guys ya. Nah, berdasarkan hasil dari analisis regresi linear, diperoleh nilai R-nya itu sebesar 0,636 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat antara variabel bebas dan variabel terikat. Nilai R square sebesar 0,404 yang menunjukkan bahwa 40,4% variasi dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nah, dalam uji ANOVA ini memperlihatkan bahwa nilai F sebesar 39,322 dengan signifikansi kurang dari 0,001 yang artinya model regresi ini signifikan dan dapat digunakan untuk prediksi. Dari tabel koefisien nih, dari tabel koefisien terlihat bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel kedua akan meningkatkan nilai variabel pertama sebesar 0,750 satuan dengan nilai signifikansi di bawah 0,001 yang dapat disimpulkan bahwa hubungan ini signifikan. Maka variabel kedua memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertama. Oke, selanjutnya kita akan uji korelasi, yaitu jadi data yang digunakan itu total dari stres akademik dan perilaku agresif dari yang sini, yang di kategorisasi ini, yang ini. Yang ini hasilnya di copy ke SPSS. Nah, jadinya nanti kayak gini. Nah setelah itu kita pilih analyze yang correlation
correlate. Nih, kita pilih yang ini, bivariate. Nah, ini kan sebelumnya udah dicoba ya. Pokoknya masukin kedua variabel tadi. Ini, masukin. Terus centang yang Spearman dan two-tailed ya, jangan lupa. Two-tailed, oke. Nah, udah selesai. Nah, ini hasilnya. Correlation non-parametric, karena datanya kita nggak normal, jadi kita pakainya correlation non-parametric. Nah, berdasarkan hasil yang ada, diperoleh nilai koefisien correlation sebesar 0,193 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel bersifat positif namun lemah. Yang berarti gini, jika nilai pada salah satu variabel meningkat, maka nilai pada variabel lain itu cenderung ikut meningkat, namun hubungannya sangat lemah. Selanjutnya kita lihat dari nilai signifikansinya yaitu 0,234. Nah, karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara variabel satu stress pandemi dan perilaku agresif dalam populasi. Jadi, walaupun terdapat hubungan positif, tapi hubungan tersebut tidak signifikan dan sangat lemah, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara kedua variabel tidak dapat diterima. Gitu guys. Next. Nah, selanjutnya itu uji beda. Nah, uji beda ini tuh dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau lebih. Oke, selanjutnya kita akan uji beda. Nah, selanjutnya ini ada uji bedanya ini menggunakan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 itu untuk perempuan. Terus selanjutnya datanya ini kita masukin ke SPSS. Nah, setelah masuk ke SPSS ini kita pilih ke variable view untuk mengganti gendernya, nama di paling atas. Nah, yaitu diganti jadi gender. Terus value-nya juga diedit sama kayak yang tadi di kategorisasi. 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Setelah itu udah, habis itu balik ke data view. Oke, masukin data laki-laki dan perempuan. Ini kan udah kita masukin nih, yang kode-kode tadi. Yang paling atas ini untuk laki-laki dan yang paling bawah ini untuk perempuan. Nah, setelah itu masukin nih data ininya. Nah, data ininya, ini yang untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Oke. Nah, setelah itu masukin datanya untuk laki-laki dan perempuan seperti ini. Laki-laki itu urutannya paling atas ya, kode 1, dan yang kedua itu yang di bawah itu perempuan. Terus selanjutnya juga sama kayak gitu, yaitu perilaku agresif, dan yang satunya lagi itu stres akademik. Kita langsung ke analyze. Kita pilih yang non-parametric test, lalu pilih yang legacy dialogues, pilih yang ini nih, dua independent sampel. Nah, ini kan sini udah begini. Jadi masukin variabel 1 dan variabel 2-nya di test variable list dan gendernya itu di grouping. Nah, ini kita pakai yang Kolmogorov, bebas ya, mau pakai yang Mann-Whitney atau Kolmogorov, apa mau dua-duanya pun bisa. Tapi di sini kita pakai yang Kolmogorov. Nah, setelah ikutin langkah-langkah yang tadi, ini keluar hasilnya seperti ini ya, bisa dilihat ya teman-teman. Hasil dari frekuensi laki-laki dan perempuannya. Hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil ini,
Jadi dari hasil yang ditemukan ini nilai signifikannya ditujukan pada ditujukan ini kan variabel 1 itu hasilnya 0,970 nih. Dan yang variabel kedua itu 0,779. Yang dimana nilai signifikan ini tuh jauh lebih besar dari 0,05. Yang artinya tidak terdapat perbedaan distribusi yang signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. Data dari laki-laki dan perempuan memiliki distribusi yang serupa ya untuk kedua variabel yang diuji. Oleh karena itu, uji lebih lanjut seperti uji Mann-Whitney bisa digunain dengan asumsi bahwa perbedaan yang diamati disebabkan oleh perbedaan distribusi data. Oke, selanjutnya kita akan uji kategorisasi menggunakan SPSS. Nah, di sini kan udah dipisahin ya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kategorisasinya ini sedang rendah tingginya itu dapat dari rumus yang udah dihitung sebelumnya. Oke. Terus kita masukin data ke SPSS. Kita sekarang menggunakan SPSS untuk menguji kategorisasi. Yaitu yang pertama itu masukin data per variabel. Nah, di sini udah dimasukin nama saya. Jadi ini yang dipakai itu variabel perilaku agresif. Ngambilnya dari data yang normalitas ini. Nih, dari item pertama sampai item yang lolos ya. Ini item yang lolos ya, yang tidak tereliminasi. Yang ini, oke, sama ini totalnya jadi ada ini, maaf, sorry. Nah, ini udah masukkan semuanya. Nah, ini totalnya. Setelah itu, nah sebelum ada ini nih, ada kategorisasi. Kita tuh caranya biar ada kategorisasi ini tuh gini. Klik transform, terus pilih yang mana? Record into different variable. Nah, ini kan di sini udah seperti ini nih. Jadi caranya itu masukin totalnya dipindahin ke sini. Setelah itu namanya di sini tulis kategorisasi. Nah, abis di sininya kategorisasi pencet change, nanti kan jadinya hasilnya seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, abis itu kita pilih yang old and new value. Nah, di old and new value ini, nanti kan hasilnya bakal kayak gini nih. Caranya tuh kita klik value 1 di sini. Value 1, terus dia tuh pilih yang range. Pilih yang range, terus ketik di sini 22,5. 21,5 deh, salah. Sorry, ini kita remove dulu. Biar nggak bingung caranya. Jadi ini value 1. Di range yang lowest kita tulis 21,5. Kalau di SPSS aku 21,5 ya guys. Terus add. Lanjut yang kedua, pilih yang range. Range ini di atasnya itu 22, yang di sininya 32,5. Terus add. Selanjutnya yang ketiga, value ketiga, dia yang paling tinggi, highest. Ini tulisnya itu di 33, terus pindahin ke add, lalu continue. Nah, nanti setelah itu kita pencet OK. Nah, muncul tabel kategorisasinya kan. Nah, setelah muncul tabel kategorisasinya, kita langsung ke variabel view, pilih yang kategorisasi ini di sininya. Nah, ini. Nah, ini nanti jadi kayak gini. Sebelum kayak gini tuh kayak gini guys. Nih, misalnya pencet 3. Nah, ini kayak gini ya. Kita klik add. Ini sebelumnya sini dulu. Oke. Nah, ini. Jadi kita plus 1. Coba kita reset dulu. Biar tahu caranya guys. Nah, ini kan kayak gini kosongan nih. Nih. Oh iya, maaf. Sebentar. Ini kita hapus dulu biar tahu caranya guys. Nih.
di add, di sini klik satu itu rendah, add lagi 2 sedang, 2 itu sedang, terus add lagi yang ketiga itu tinggi. Nah, oke. Habis itu kembali ke data view. Ini udah semuanya. Terus kita cek kategorisasinya, klik analyze, terus pilih deskriptif statistik nih. Terus pilih yang frekuensi. Nah, di sini masukin kategorisasinya. Kan sebelumnya gini. Nah, ini kategorisasinya masukin ke sini. Habis itu oke. Oke, dan keluar hasilnya. Ini dia. Nah, ya kan? Dah. Jadi dari hasilnya ini, dari total 40 responden, itu mayoritas 33 orang itu termasuk dalam kategori rendah dan sedang. Dan 7 orang itu sedang. Nah, setelah itu berarti dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden itu memiliki tingkat skor yang rendah pada variabel ini, perilaku agresif. Hal ini menunjukkan bahwa persebaran skor cenderung berada pada level yang belum optimal atau masih di bawah rata-rata. Gitu. Oke, semuanya sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.